Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan materi kita matematika. Kemarin sudah sampai pada nomor D, sekarang kita lanjutkan di bagian E tentang penjumlahan bilangan bulat. Nah, sebelum kita mulai tentang materi penjumlahan bilangan bulat, sini ada rumus yang harus kamu ingat ya, harus diingat. Apa nih singkatannya? Itu SAPO B N. SAPO artinya sama positif. Maksudnya bagaimana? Sama positif. Ketika bilangan positif, tanda positif bertemu positif, sama-sama positif, hasilnya kan positif. Berikutnya sama-sama tanda negatif menghasilkan tanda positif. Kemudian B nih, beda negatif. Kalau beda tanda, satu positif, satu negatif, hasilnya negatif. Atau positif ketemu negatif, tanda positif ketemu negatif nanti menjadi tanda negatif. Ini harus diingat ya, SAPO bene. Sekarang kita akan mulai di yang pertama, penjumlahan bilangan positif ditambah bilangan positif. Bagaimana cara mengerjakannya ya? Contoh Bu Guru punya bilangan 15 ditambah 21. Nah, ini seperti penjumlahan biasa ya. Kita bikin yang namanya kolom bilangan bulat. Ini namanya kolom bilangan bulat, anak. Kamu bagi dua, ini untuk kolom bilangan positif dan sini untuk kolom bilangan negatif. 15 karena tidak ada tandanya di sini negatif, berarti dia bilangan positif. Kita masukkan ke kolom bilangan positif. Terus ada tambah 21 tambah tidak ketemu tanda siapa-siapa ya, berarti ini 21-nya tetap positif, maka 21-nya kita masukkan lagi ke kolom bilangan positif. Ketika dua bilangan ini berada pada satu kamar bilangan positif, satu kamar, maka tinggal kita tambahkan seperti biasa. 5 tambah 1 6, 1 tambah 2 3. Maka hasilnya adalah 36. Kita taruh di sini. Karena ini berada di kolom bilangan positif, maka hasilnya 36 positif. Ini selesai. Kalau penjumlahan bilangan positif ditambah bilangan positif, cara mengerjakannya hampir sama seperti penjumlahan biasa, kita tambahkan ya. Bilangan 15 masuk ke kolom bilangan positif, bilangan 21 masuk ke kolom bilangan positif, satu kamar, berarti kita tambahkan. Selesai. Hasilnya ada di kolom positif, hasilnya 36 positif. Untuk bilangan positif ditambah bilangan positif sudah jelas. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk operasi yang kedua. Nih kamu catat dulu ya, videonya bisa kamu pause terus kamu catat. Sekarang akan Bu Guru lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, bilangan positif akan Bu Guru tambahkan dengan bilangan negatif. Ini nanti kamu catat lagi ya, bilangan positif tambah bilangan negatif. Contohnya positifnya 15 akan Bu Guru tambah dengan bilangan negatif 21. Nah, hasilnya berapa? Nah, seperti biasa kita buat dulu bantuan kolom bilangan bulat. Di sini untuk bilangan positif, di sini untuk bilangan negatif. Nah, sebelum kita mengisi kolom ini, kita lihat dulu penjumlahannya. 15 yang depan, berarti ini tetap 15. Kemudian ada tanda positif bertemu tanda negatif, berarti beda tanda. Positif bertemu negatif, positif bertemu negatif menghasilkan tanda apa nih? Negatif. Jadi dua tanda ini akan berubah menjadi negatif. 21-nya tetap 21. Jadi positif negatif ketemu tadi bene, beda negatif, bertemu positif negatif berubah jadi negatif di sini. 21 tetap. Nah, sekarang kita lihat 15 tidak ada tanda negatif di depan, berarti dia masuk ke kolom positif. Sedangkan 21 ada tanda negatif di depannya, maka dia masuk ke kolom negatif di sini. Nah, di
ke kolom negatif sini ya, karena ini ada negatifnya. Kemudian ini beda kamar, berarti harus ada yang mengalah, kita pindahkan. Yang kecil mengalah, pindah ke kamar yang besar. Yang ini berarti tidak dipakai lagi karena sudah pindah. Nah, kalau terjadi pindah kamar, yang kecil malah pindah kamar, maka ini tidak ditambah, melainkan dikurang. Pindah kamar berarti ada pengurangan. Kurang seperti biasa, 1 dikurang 5 tidak bisa meminjam. 11 kurangin 5, 6. 1 kurangin 1, 0. Berarti hasilnya 6. 6 ternyata di kolom negatif, berarti hasilnya negatif 6. Selesai. Jelas ya? Atau akan guru kasih contoh kedua. Misalnya contoh kedua, bilangan positifnya 25 ditambah negatif 72. Kita lihat dulu nih ya, 25 dan negatif 72. Karena ini ada dua tanda, berarti harus kita rubah dulu. Berarti jadilah 25 positif bertemu negatif berubah menjadi apa ini? Positif bertemu negatif berubah jadi negatif. Maka kita bikin namanya kolom bilangan bulat. Sini untuk bilangan yang positif, di sini untuk bilangan negatif. 25 masuk di kolom bilangan positif. Sedangkan 72 ada tanda negatif, berarti masuk ke kolom negatif. Beda kamar, berarti yang kecil mengalah, pindah ke kamar yang besar. Yang ini kita silang, kalau pindah kamar kita kurangi. 2 tidak bisa dikurangin 5, meminjam. 12 kurangin 5, 7. 6 dikurangin 2, 4. Berarti hasilnya 47 ada di kolom negatif, berarti kita beri tanda negatif, maka hasilnya negatif 47. Nah, ini untuk bilangan positif ditambah bilangan negatif, caranya seperti ini. Jadi ini dua tanda jejer ini, yang positif dengan negatif ini beda tanda, akan berubah menjadi tanda negatif, satu tanda saja. Kemudian yang positif ini kita taruh di depan, yang negatif ini kita taruh di kolom negatif sini. Pindah kamar 15, yang kecil pindah kamar ke kolom negatif. Kemudian kalau terjadi pindah kamar dikurangkan. Nah, hasilnya karena berada di kolom negatif kita tulis negatif 6. Seperti itu ya nak ya. Nah, untuk yang contoh kedua ini juga kamu tulis. Ini tadi contoh pertama, ini contoh kedua. Tulis ya nak. Kalau sudah ditulis, sekarang kan guru lanjutkan ke contoh yang ketiga. Sekarang yang ketiga adalah bilangan, ya, bilangan negatif akan berguru tambah dengan bilangan positif. Bilangan negatif ditambah bilangan positif. Contohnya nih, negatif 13, yang depan bilangan negatif ditambah dengan 29. Nah, kita lihat, yang boleh berganti tanda hanya ketika tanda itu berdampingan jejer. Kalau ini tandanya tidak jejeran ya, karena ini terpisahkan oleh angka 13, jadi ini tidak akan berubah. Karena yang berubah hanya boleh kalau dia berjejeran, berdampingan, dempet. Kalau ini terhalang tidak akan berubah. Kita pakai lagi namanya kolom bilangan bulat, sini positif, sini negatif. Ini tidak ada jejerannya, berarti ini tidak ada perubahan ya. Negatif 13, berarti ini 13-nya ada tanda negatif, kita masukkan ke kolom negatif sini, 13. Sedangkan 29 ini adalah positif, maka kita masukkan ke sini 29. Beda kamar, berarti harus pindah. Yang kecil yang mengalah pindah ke kamar yang besar. Ini kita silang. Kemudian kalau pindah kamar kita apakan? Kita kurangi. Kalau pindah kamar kita kurangi, 9 kurang 3 6, 2 kurang
hasilnya 16, ada di kolom apa ini? Positif, berarti hasilnya adalah 16 positif. Contoh pertama. Kalau contoh kedua, misalnya Bu Guru punya bilangan negatif 27 ditambah 12. Ini tandanya tidak berjejeran ya, karena terhalang oleh angka, maka ini tidak berlebur, tidak berubah. Kita pakai kolom bilangan bulat. Ini untuk bilangan positif, ini untuk bilangan negatif. Kita masukkan dulu negatif 27, berarti di kolom negatif kita tulis 27. Sedangkan 12 ini tandanya positif, berarti kita masukkan ke kolom positif 12. Siapakah yang mengalah pindah kamar? Ya, yang kecil 12 pindah ke kamar sini 12. Ingat kalau pindah kamar kita kurang, pindah kamar kurang. 7 kurangi 2, 5. 2 kurangin 1, 1. Berarti hasilnya 15, ada di kolom negatif, berarti hasilnya negatif 15. Ya, selesai deh. Jadi kalau misalnya negatif ditambah positif, karena ini tandanya tidak jejer, terhalang oleh angka 13 nih, maka dia tidak akan melebur seperti ini, tidak. Negatif 13 berarti dia masukkan di kolom negatif, kita tulis 13. Positif 29 berarti kita masukkan ke kolom positif 29. Yang kecil harus mengalah, pindah ke kamar yang besar. Ini disilang, kalau pindah kamar ada yang disilang ya, berarti kita kurangi 6, 1. Kemudian hasilnya 16 ada di kolom positif, berarti hasilnya 16 nya positif, tak usah pakai tanda. Nah, sedangkan ini yang contoh kedua, negatif 27 ditambah 12. Tadi negatif 27, berarti 27 kita taruh di kolom negatif 27, 12 nya positif kita taruh di kolom positif. Oh, yang kecil harus mengalah, pindah ke kamar yang besar. 12 pindah kamar, 12 yang ini dicoret karena nggak dipakai, karena pindah kamar dikurang 7 kurangi 2, 5. 2 kurangi 1, 1. 15 ada di kolom negatif, berarti hasilnya negatif 15. Gampang. Ini nomor 3 juga kamu catat dulu. Ada 2 contoh, contoh pertama dan contoh kedua. Kalau sudah dicatat, anak-anak akan Bu Guru lanjutkan ke penjumlahan yang keempat, yaitu bilangan negatif akan ditambah dengan bilangan negatif. Contoh, negatif 12 ditambah negatif 21. Kita lihat dulu angkanya. Ini ada tanda tambah jejeran. Ini kan langsung ketemu nih, positif sama negatif ini langsung bertemu nih. Berarti ini harus ada yang berubah. Negatif 12 yang depan ini selalu tetap, positif bertemu dengan negatif, positif bertemu dengan negatif, maka menjadi tanda negatif 21. Kalau sudah begini, tandanya tinggal satu, kita bikin kolom bilangan bulat. Ini untuk bilangan positif, ini untuk bilangan negatif. 12 nya ada tanda negatif, berarti kita masukkan ke kolom negatif, tulis 12. 21 nya ada tanda negatif, maka kita masukkan ke kolom negatif lagi, 21. Satu kamar tidak ada yang dicoret, berarti kita tambah. Satu kamar di sini tidak ada yang dicoret, berarti ditambah. 2 tambah 1, 3. 1 tambah 2, 3. 33 ada di kolom apa nih? Negatif. Maka hasilnya negatif 33. Selesai. Tahu, buku tambah lagi contoh yang kedua. Ini contoh pertama, ini contoh kedua. Negatif 42 ditambah negatif 37. Lihat dulu tandanya. Ada yang jejeran 2 tanda sekaligus? Oh, ada. Berarti kita rubah dulu. Negatif 42. Positif dengan negatif akan berubah menjadi
negatif 37. Baru kita bikin kolom bilangan bulatnya. Ini untuk bilangan positif. Untuk bilangan negatif 42 ada tanda negatif, masuk ke sini. 37 ada tanda negatif, masuk ke kolom negatif lagi. Satu kamar kita tambahkan 79 dengan tanda negatif, berarti hasilnya negatif 79. Ya, sangat mudah kan anak-anak. Nanti kalau kamu belum jelas, kamu ulang lagi melihat videonya. Nah, kamu catat yang ini, nanti akan guru kasih latihan soal untuk mengetes pemahaman kamu gitu ya.